butuh yang ini nih, yang baru. Gimana ya? Oke, berarti aku harus cari yang ini, stok barang yang baru. Oh iya, itu deh barangnya. Tinggi juga ya. Ada tangga gak ya? Gak ada. Oke, tapi gak tinggi-tinggi banget sih. Kita coba. Wow. Oke, nyampe. Nyampe tuh. Laras? Teman-teman, tolong hubungi atas kita. Kabarkan bahwa Laras tapi Pak Bedang yang ambil tadi. Aku udah ke rumah sakit. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang. Benar ya dengan rumah sakit X? Iya benar. Ada yang bisa kami bantu? Iya, saya dengan Afi. Saya dari pabrik. Ada teman saya yang jatuh tertimpa barang saat bekerja tadi. Saya tidak mengerti cara untuk memeriksanya. Apakah bisa Mbak mengirimkan petugas kesehatan untuk hadir dan datang ke sini sekarang? Oh iya, baik. Kami akan segera ke sana. Kalau boleh tahu alamat lengkapnya di mana ya? Alamatnya di Jalan Angkasa, Pabrik Y. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Bu. Iya, ada apa? Begini Bu, saya mau lapor. Jadi ada salah satu dari kami yang kejatuhan barang Bu. Dia pingsan. Sekarang rekan kerja kami sedang menghubungi pihak dari rumah sakit. Siapa namanya? Sekarang dia di mana? Dia tertimpa apa? Laras Bu, sepertinya tadi dia mau mengambil barang yang letaknya tinggi. Tapi sekarang Laras sudah berada di tempat yang aman Bu. Ya ampun, ini bagaimana? Tolong ini dibawa ke ruangan saya biar aman. Oh iya, silakan. Baik, Ibu akan saya periksa terlebih dahulu ya keadaannya Mbak Laras. Silakan, Sus. Bagaimana Mbak keadaannya? Gimana kabar dari teman saya, Laras? Nah, jadi Mbak Laras ini hanya pingsan saja kok Bu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan Mbak Laras hanya butuh istirahat yang cukup agar proses pemulihannya juga berlangsung dengan cepat. Dan untungnya Mbak Laras ini memakai helm keselamatan sehingga ketika ada barang yang menjatuhinya itu tidak terlalu mencederai kepalanya. Seperti itu Bu. Baik Mbak, jadi sekarang hanya perlu istirahat kan Laras? Ya betul Bu, jadi Mbak Laras hanya butuh istirahat saja. Kemudian jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pamit dulu ya Bu. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak. Iya Bu, sama-sama. Sama-sama Bu, kami pamit. Kami pamit ya Bu. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu penerapan K3 pada pabrik obat di Indonesia. Wah, ada apa aja sih? Yuk, langsung dilihat. Oke, mengapa perlu? Karena untuk melindungi para pekerja dari resiko terjadinya kecelakaan kerja. Sebab pekerja adalah faktor utama bergerak ke suatu perusahaan dan keoptimalan kualitas suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ada potensi bahayanya apa saja? Nah, ada 6 poin nih. Disimak ya. Lalu selanjutnya ada bentuk penerapannya. Yuk dilihat, ada penyediaan APD, pengaman mesin, dan penyiapan alat penanggulangan kebakaran. Selanjutnya, wah masih ada lagi nih rupanya. Ada instalasi penyalur petir, sistem izin kerja, poster atau rambu pengingat K3, dan yang terakhir, behavior based safety management. Lalu ada apa sih balai penerapan K3 di pabrik obat? Ada poliklinik dan tenaga kesehatan. Topik selanjutnya adalah tentang potensi dan contoh kecelakaan kerja di pabrik obat Indonesia.
Terdapat beberapa macam potensi bahaya kerja di industri farmasi, antara lain 1. Bahaya mekanis, 2. Bahaya ergonomis, 3. Bahaya elektris, 4. Bahaya radiasi, dan 5. Bahaya kimiawi. Potensi bahaya mekanis yang dapat terjadi di lingkungan industri farmasi yang pertama, bahaya kejatuhan benda asing. Contohnya dapat ditemukan di lingkungan pergudangan di mana para pekerja yang bekerja di bidang ini memiliki resiko yang tinggi akan terpaparnya bahaya mekanis. Yang kedua, bahaya terkena bagian mesin yang bergerak. Pada bagian produksi terdapat mesin-mesin yang bergerak secara mekanis. Contohnya, roda gigi, piston, tuas, dan lain-lain, di mana pergerakan ini dapat memunculkan resiko pada keselamatan sang operator seperti terjepit, terpotong, atau terserempet. Yang ketiga adalah bahaya terkena uap atau cairan panas. Beberapa mesin yang dipakai di lingkungan produksi memakai pasokan steam untuk mengoperasikannya. Beberapa contoh potensi yang dapat terjadi yaitu kesalahan mekanisme yang dikerjakan oleh operator atau kebocoran pada valve bisa menimbulkan kemungkinan terkena cairan panas. Yang keempat, kondisi udara dengan kelembapan yang sangat rendah. Para pekerja yang bekerja di ruangan dengan kelembapan yang sangat rendah hendaknya dimanajemen dengan baik, dengan cara seperti mereka diminta secara periodik keluar dari ruangan serta banyak minum air putih agar tidak mengalami dehidrasi. Yang kelima adalah bahaya kebisingan. Suara mesin yang tingkat kebisingannya sangat tinggi akan menyebabkan kerusakan pada potensi bahaya kerja selanjutnya adalah bahaya ergonomis. Contohnya, ketika kita melakukan suatu pergerakan yang salah, misalnya ketika mengangkat beban yang sangat berat dengan berat lebih dari 25 kg dengan keadaan punggung membungkuk akan beresiko memunculkan cedera punggung. Oleh karena itu, para pekerja yang tugasnya mengangkat beban yang terlalu berat hendaknya memakai lifter atau alat bantu lainnya. Yang ketiga adalah potensi bahaya elektrik atau listrik. Bahaya listrik dalam industri farmasi dibagi menjadi dua bahaya yang berasal dari sumber listrik serta bahaya elektrostatik. Bahaya dari sumber listrik misalnya instalasi yang tidak memenuhi standar, kabel yang mengelupas, kebocoran pipa steam atau utility yang mengakibatkan kerusakan kabel. Sedangkan bahaya elektrostatis yaitu bahaya listrik yang jarang sekali disadari hingga terkesan kurang diperhatikan, walau sebenarnya tingkat bahaya yang diakibatkan pun besar sekali bahkan juga dapat menjadi fatal. Selanjutnya, terdapat potensi bahaya radiasi yang kemungkinan dapat terjadi di industri farmasi. Yang pertama, radiasi sinar laser, kemudian radiasi pada proses pengelasan, dan radiasi sinar IR atau sinar X. Kemudian yang terakhir adalah potensi bahaya kimiawi yang dapat terjadi di industri farmasi. Yang pertama, bahaya terkena bahan iritasi atau korosif. 2. Bahaya zat oksidator kuat. 3. Bahaya terkena bahan beresiko. Dan yang keempat, bahaya menghirup atau menelan bahan beresiko. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Penerapan K3 perlu diterapkan di pabrik obat karena untuk melindungi para pekerja dari risiko terjadinya kecelakaan kerja. Pekerja di industri obat memiliki beberapa potensi bahaya kerja, yaitu bahaya mekanis, bahaya ergonomis, bahaya elektris, bahaya radiasi, dan bahaya kimiawi. Adanya tujuan-tujuan dari K3 diharapkan akan meminimalisir potensi terjadinya bahaya di pabrik obat tersebut. Peran perawat dalam keselamatan dan kesehatan kerja yaitu kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dengan penekanan pada pencegahan terjadinya penyakit dan cedera para pekerja yang sesuai dengan tujuan K3.